Mama sedang bercanda. Adikku mah yang rambutnya dikuncir dua, yang tidur di kamar sebelah. Tapi Mama memandangku dengan sorot mata yang aneh, campuran khawatir dan takut. Kamu anak tunggal, nak. Kamu gak pernah punya adik. Aku diam. Kupikir Mama hanya lupa. Tapi ketika aku tanya Papa, jawabannya sama. Saat aku pergi ke sekolah dan tanya teman-temanku, mereka bilang, "Sita, siapa itu? Kamu kan anak tunggal." Aku mulai merasa tidak waras. Tapi di kamarku masih ada 2 cangkir di meja belajar. Dan 1 foto yang seharusnya berisi aku dan Sita. Kini hanya tinggal aku. Aku mulai mencari ke gudang, ke kamar lama Sita. Sekarang kosong, bahkan kasurnya hilang, entah sejak kapan. Tapi aku ingat betul laci tempat dia biasa sembunyikan buku gambar. Dan ketika aku buka, masih ada gambar 2 orang anak, aku dan Sita. Dan di balik kertas itu ada tulisan kecil seperti coretan tangan anak-anak. Dia datang malam-malam. Aku harus sembunyi. Semakin aku mencari, semakin aneh segalanya. Tetangga yang biasanya ramah mulai menatapku dengan wajah kosong. Guru sekolah lupa namaku di absen. Teman-teman tidak menyapaku lagi. Seolah aku mulai dilupakan. Dan malam itu aku mimpi tentang kamar Sita. Dia duduk di lantai menggambar. Tapi di belakangnya ada sesuatu tinggi, gelap. Bentuknya seperti bayangan manusia, tapi wajahnya kabur. Dan tangannya panjang sekali, menjulur sampai menyentuh bahu Sita. "Diam ya," bisik sosok itu. "Aku hanya ingin semua orang tenang. Aku benci anak-anak yang ribut." Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan suara Sita berbisik di telingaku, "Dia mulai ngelihat kamu juga, Kak." Aku terus mencari tahu. Dan dari internet, dari forum-forum yang sudah lama tidak aktif, aku menemukan satu nama, Slenderman, urban legend tua. Katanya, makhluk ini muncul ketika ada ikatan terlalu kuat antara 2 anak. Dia akan datang ketika mereka terlalu bahagia. Lalu ia akan mengambil salah satunya dan menghapusnya dari ingatan semua orang agar dunia jadi seimbang, katanya. Dan jika yang ditinggalkan menolak lupa, dia juga akan ikut dihapus. Hari ini Mama lupa namaku. Di sekolah, lokerku kosong. Tidak ada buku, tidak ada nama. Dan ketika aku berdiri di depan kaca, bayanganku mulai memudar. Aku tahu, aku sedang dilupakan. Aku tahu, si penghapus datang malam ini. Aku bisa mendengar napasnya di lorong rumah. Tapi sebelum aku hilang, aku tulis semua ini. Kalau kau baca ini, tolong ingatlah Sita. Ingat aku. Jangan biarkan kami hilang. Halo guys, balik lagi di Bisikan Keyaya. Kalian percaya nggak sih, kadang yang paling bikin takut itu bukan suara, tapi yang kita lihat diam-diam dari jendela. Cerita kali ini datang dari salah satu followersku, sebut saja namanya Sophie. Malam itu
Sophie belum tidur. Dia sekamar dengan abang kandungnya yang tidurnya di bawah. Sementara Sophie tidur di kasur tingkat di bagian atas. Karena udara di kamar terasa pengap, Sophie iseng buka sedikit jendela di samping tempat tidurnya buat ambil udara segar. Tapi baru dibuka sedikit, dia langsung kaget. Di rumah temennya yang kelihatan dari jendela, dia lihat ada sosok tinggi besar, badannya hitam legam, berdiri diam sambil mengetuk pintu rumah temannya pelan. Awalnya Sophie pikir cuma satu sosok, tapi saat dia menoleh ke kanan, ternyata ada dua sosok lain. Mereka jauh lebih tinggi, tangannya panjang menjuntai hampir ke tanah. Salah satu dari mereka berjalan ke belakang rumah temannya yang namanya Mirel. Tinggal satu sosok lagi yang berdiri menghadap pintu rumah Mirel. Tapi anehnya, dari jarak yang cukup jauh, sosok itu bisa mengetuk pintu rumah pakai tangan panjangnya. Pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Sophie langsung panik, jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar waktu dia buru-buru nutup jendela. Tapi karena gugup, suara jendela malah brak, keras banget. Dia langsung sadar, itu bunyi keras pasti terdengar. Tapi anehnya, abangnya tetap tertidur pulas, tidak bergerak sedikit pun. Sophie akhirnya nekat turun dari ranjang. Dengan napas terburu-buru, dia membangunkan abangnya. Dan malam itu, dia nggak bisa tidur. Kadang yang paling menakutkan bukan suara keras, tapi sesuatu yang kita lihat dari balik jendela, apalagi saat kita sadar, kita satu-satunya yang melihatnya.